Baik, Pak Yudi, terima kasih banyak untuk materinya. Pak Yudi sangat-sangat menarik, sahabat Merah Asset. Kita belajar tentang, kalau kemarin kita udah dikasih metode-metodenya gitu ya, Pak Yudi. Hari ini kita belajar tentang psikologinya ya. Betul. Ya, Pak Yudi, mungkin ada banyak nih sahabat Mira Asset yang pengen tahu begitu. Boleh nggak sharing sedikit tentang perjalanannya Pak Yudi nih dari Hmm. sebelumnya mencoba menjadi trader sampai jadi trader profesional. Mungkin secara ringkas boleh supaya sahabat Mira Asset juga bisa belajar nih dari pengalamannya Pak Yudi. Oh, aduh, panjang. Oke, dipersingkat aja kali ya. Jadi memang dulu aku awal muasal dari masuk ke market tuh nggak langsung masuk ke stock market, teman-teman. Awal muasalnya aku masuk di reksadana, mulai nabung di reksadana karena diajarin sama salah satu klien aku dulu buat menyiapkan hari tua gitu. Jadi aku pemikirannya hanya investasi buat hari tua. Tapi karena aku melihat bahwa reksadana ini dan aku ada juga di unit link ini performanya nggak terlalu bagus, maka aku pindahin ke stock market gitu. Dan aku melihat bahwa banyak orang yang bisa berhasil di stock market. Nah, cuman waktu aku masuk memang mungkin ada yang namanya beginner luck gitu ya. Jadi istilahnya aku masuk beli apa juga untung gitu. Tapi aku di situ berpikir kalau nggak belajar aja bisa untung, apalagi dengan belajar. Nah dari situlah mulai aku belajar kurang lebih 2 tahun pertama tuh baca kurang lebih 60 buku gitu. Jadi pulang kerja, aku waktu itu masih sambil kerja jam 9 sampai jam 5, pulang ke rumah ya, jam 6 lah, istirahat segala macam, jam 8 mulai start charting apa segala macam dan baca buku sampai jam 2 pagi itu hampir setiap hari, teman-teman gitu. Jadi besoknya masih kerja, malam masih belajar, cari apa segala macam dan menurut aku itu adalah salah satu hal yang memang kalau kita mau berhasil memang harus ada harga yang kita siap bayar gitu. Kalau misalkan teman-teman mau berhasil ya kerja keras gak akan pernah bohong buat teman-teman. Kalau teman-teman pengen jadi seorang trader profesional, misalkan contoh kayak Mas Bekti dari tahun 2008 dia tetap konsisten sampai hari ini itu butuh waktu mungkin berapa berapa belas tahun gitu teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir bahwa teman-teman nggak bisa. Teman-teman pasti bisa. Cuman teman-teman butuh kerja keras untuk istilahnya teman-teman bisa berhasil dalam hal apapun teman-teman. Kalau misalkan teman-teman serius, teman-teman bisa konsisten di dalam teman-teman melakukan apapun, teman-teman pasti berhasil kok gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bu Marta. Nah, selama periode belajar itu Pak Yudi, itu ada nggak sih periode ketika misalnya rugi terus-menerus dan kemudian akhirnya udah saya nggak mau masuk lagi ke market gitu? Periode rugi ada, tapi kalau sampai periode nggak mau masuk ke market enggak sih. Kenapa? Karena rugi itu menjadi buat aku uang belajar. Jadi nggak ada masalah sih rugi. Memang dari awal udah siap gitu dengan rugi udah nggak ada masalah. Toh uang ini kan uang uang investasi ya. Toh aku masih ada income source lain, jadi nggak terlalu masalah pada saat itu. Jadi ya udah ini benar-benar buat uang sekolah rugi ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena mungkin karena kita udah biasa di kerja juga ya, maksudnya mengerti apapun yang kita lakukan pasti punya resiko gitu. Maka ya selama resikonya masih kita bisa terima, ya nggak apa-apa. Makanya sekali lagi yang tadi aku udah sempat bilang, kalau teman-teman investasi di sini, sekali lagi pastikan bahwa teman-teman tuh taruhnya uang dingin, bukan uang panas buat uang sekolah, buat uang bayar ini, bayar itu. Kenapa? Karena itu akan sangat makan teman-teman punya punya psikologi gitu. Nah kalau misalkan teman-teman psikologinya lebih nyantai, teman-teman bisa keluarin istilahnya apa ya yang terbaik dari dirinya teman-teman sehingga teman-teman bisa apa ya dapetin level maksimum dari level teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bebas dari tekanan apapun gitu. Jadi teman-teman bisa sangat eksplor. Teman-teman mau coba gaya A, gaya B, gaya C, ya nggak apa-apa, silakan aja, coba aja. Sehingga teman-teman bisa sangat mengenali diri teman-teman gitu. Oke. Nah, Pak Yudi berarti Hmm. selama kalau misalnya nih ya, biasanya kan banyak trader-trader pemula itu yang Hmm. setelah misalnya kerugian sekali, dua kali, kemudian berlanjut nih misalnya sampai berkali-kali dan Hmm. kemudian, Hmm. nah itu Pak Yudi pernah mengalaminya nggak? Maksudnya cara bangkitnya untuk bisa confidence lagi, oke, saya coba lagi kali ini gitu, itu bagaimana Pak Yudi? Oke, jadi misalkan trading pertama rugi, trading kedua rugi, keempat rugi, sampai 10 deh, anggap 10 kali rugi. Ya udah, kosongin porto semua, jual jadi kosong, jadi semuanya net cash lagi, ya nggak apa-apa, libur dulu sehari 2 hari, baru starting lagi. Startingnya gimana? Nominalnya mulai dari kecil banget, tapi hijau.
gitu. Udah dapat hijau, beli lagi yang kedua sampai hijau, baru beli lagi yang ketiga sampai hijau, baru lagi beli yang keempat. Nah, udah dapat gini, udah taking profit apa, baru dinaikin lagi nominalnya. Jadi balikin dulu rasa confidence-nya, baru tradingnya size-nya agak naikin dikit-dikit supaya kita bisa beradaptasi, karena memang orang manusia ini punya bias bias terhadap uang. Uang berapapun orang tuh bisa sangat beradaptasi dengan nominalnya gitu. Jadi ya tinggal diatur aja dari kecil dulu, nanti lama-lama juga mau gede pun nggak ada masalah. Gitu. Kenapa? Karena udah terbiasa dengan trading sistemnya, di kecil untung, mulai di sedang untung, di gede untung gitu. Gitu kurang lebih. Oke, baik. Nah, Pak Yudi, kalau misalnya nih ya, tadi kan kita ada belajar nih tentang psikologi. Kalau misalnya kita misalnya udah profit nih Pak Yudi, kemudian kita biarkan misalnya, dan kemudian turun, nggak sesuai sama plan kita turun. Kemudian yang tadinya profit justru malah balik jadi loss begitu, dan kita harus terpaksa cut loss. Dan setelah cut loss, biasanya kemudian main lagi nih psikologi, harganya naik. Nah, kalau seperti itu Pak Yudi, saran dari Pak Yudi seperti apa? Mau kejar balik buyback no problem, tapi kalau misalkan sampai umpamakan udah sampai 3 kali, kalau dari aku pribadi ya, 3 kali beli di saham ini, beli rugi terus, ganti deh sahamnya, mungkin nggak cocok dengan karakteristik sahamnya. Udah sesimpel itu. Kalau aku biasa aku kasih spare 3 kali, beli rugi, beli rugi, beli rugi, sama udah ganti dah. Karena masih banyak pilihannya ya Pak Yudi. Masih pilihan gitu. Memang ada kadang menurut aku nggak semua saham tuh harus dibeli, dan ada saham yang memang sama sekali nggak cocok. Ya aku pribadi, aku punya saham-saham yang nggak cocok, dan mau dia naik mau dia turun aku nggak pernah mau beli gitu, bodo amat gitu. Oke, baik-baik. Pak Yudi, ini ada pertanyaan mengenai ini nih Pak Yudi. Kalau misalnya mau scalping, kira-kira kalau dari Pak Yudi sendiri, kalau triknya scalping tuh seperti apa Pak Yudi? Kalau buat aku, salah satu yang paling gampang sebenarnya teman-teman lihat di harga average price di Mirai, kayaknya di desktop udah ada AVG namanya. Teman-teman liatin, istilahnya kayak kita jual mangga lah teman-teman. Misalkan harga mangga pasaran 10.000 gitu ya. Harga pasaran mangga 10.000. Teman-teman belilah ketika harganya turun. Kenapa? Karena harga ini pasti bergerak naik turun, naik turun, naik turun begini. Belilah di harga bawah average, misalnya 9.500 atau 9.000. Ketika dia naik ke average dan lewat sedikit dari average plus persen 2%, teman-teman bisa buang. Beli lagi, ngantri lagi ke bawah. Ini teknik seperti ini bisa dilakukan. Gitu. Jadi beli below average, jual above average, beli below average, jual di above average. Jangan belinya di atas, jual di below average, beli di atas, jual di below average. Gitu. Itu berbahaya banget sih. Kurang lebih seperti itu sih salah satu tipsnya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Itu salah satu tips yang sederhana yang kita bisa langsung praktekkan begitu ya Pak Yudi? Betul. Iya, baik Pak Yudi. Nah, ini ada pertanyaan nih, ada sahabat Miraset yang penasaran Pak Yudi, gimana sih caranya mempersiapkan psikologi trading di setiap pagi tuh, apa sih yang Pak Yudi persiapkan sebelum trading? Yang dipersiapkan biasanya, kalau aku pagi jarang prepare, tapi kalau malam biasa aku prepare. Jadi kalau malam biasanya habis tutup market, aku biasa teman-teman bisa itu cek lagi di menu 1, 2, 3, 4. Cek aja top gainer, top volume, top frekuensi, teman-teman bukanya satu-satu, kan itu banyak tuh, misalkan 30 teratas deh, bukanya satu-satu, liatin chartnya seperti apa, ada yang menarik nggak. Kalau ada yang menarik, ya teman-teman tinggal catetin. Biasanya kalau aku ada buku tersendiri sih, catat, misalkan saham ABCD, break sekian, saham DEF, misalkan break berapa, itu aku biasa bikinin, supaya aku punya watchlist. Sudah itu biasanya jangan lupa untuk kasih alarm, kalau aku sih biar nggak lupa. Kenapa? Karena udah analisa, kalau nggak ada alarm kadang suka lupa gitu. Kadang kalau aku dibantu sama alarm, mau lewat TradingView platformnya itu bebas, mau lewat platform lain pun nggak ada masalah sebenarnya. Atau di Mirai Asset pun sebenarnya ada alarm gitu. Jadi ya bebas. Caranya kurang lebih seperti itu sih. Oke, berarti balik lagi sebelum masuk market pagi-paginya kita harus siapkan dulu plan-nya ya Pak Yudi. Oh, udah ada plan ya. Nah, kalau aku sekali lagi biasanya malam. Biasanya disiapkan dari malam ya. Nah, Pak Yudi, kalau misalnya ini ada pertanyaan Pak Yudi, kalau misalnya kita tipikalnya adalah trend following. Nah, trend following sendiri apakah untuk saham yang first liner, second liner, dan third liner itu caranya atau strateginya itu beda-beda atau sama? Sama persis, nggak ada bedanya. Selama dia construction trendnya masih uptrend, masih bikin high low, kita masih boleh hold sampai dia bikin lower high, lower low. Mau blue chip, mau second liner, mau third liner, sama aja, nggak ada bedanya kok.
Baik, berarti kuncinya sama ya, kita bisa take profit itu. Nah, ini karena nyambung pertanyaan berikutnya nih Pak Yudi, ini Hmm. banyak yang bertanya tentang caranya bikin trading plan, terutama bagian tadi kan, karena trading plan itu kan isinya adalah salah satunya adalah kapan kita entry, kemudian juga kita bisa profit di mana. Nah, itu mungkin Pak Yudi boleh dijelaskan lebih banyak lagi nih Pak Yudi. Hmm. Contohnya terutama adalah ketika kita jadi masuknya mungkin udah keluarnya nih cut loss dan take profitnya. Oke, nah itu mungkin kita akan bahas di minggu depan aja Bu Oh, Marta. oke, siap karena panjang kayaknya nih ya Pak Yudi ya. Panjang. Iya nih karena banyak banget nih yang nanya tentang trading plan. Nah itu sahabat Mira Asset, jadi mungkin nanti akan disampaikan lebih lengkap ya di minggu depan Betul. supaya sahabat Mira Asset juga nggak buru-buru nih kita. Dan mungkin untuk pertanyaan yang terakhir Pak Yudi ini kalau misalnya ini terutama untuk trend following ya, kapan suatu saham sudah confirm pasti akan uptrend? Apakah ada indikator atau metode tertentu yang bisa dilakukan untuk konfirmasi? Oke, jadi balik lagi ke pertemuan ke satu ke satu all time high, kedua berarti sebenarnya lebih cocok. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa waktu teman-teman mau uptrend, teman-teman harus balik lagi ke market cycle. Market cycle-nya ketika dia sideways di pertama kali di bawah, biasanya namanya akumulasi itu pasti harga bawah. Dan pertama kali dia break naik, nah ini yang kemarin kita udah bahas early stage gitu. Early stage ini kalau dia udah bikin higher high, higher low, dan bikin break di higher high pertama itu udah pasti uptrend. Gitu. Jadi konfirmasinya di higher high, higher low pertama break itu udah boleh beli. Gitu. Nah, tapi kalau di early stage biasanya pas break pertama belum bikin higher high, higher low udah curi start biasanya. Oke. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Baik, Pak Yudi, boleh satu pertanyaan lagi. Pak Yudi, ternyata ini ada yang Boleh. nanya dari minggu lalu, dan ini sebenarnya terkait dengan materi yang buy on breakout nih, Pak Yudi. Kalau misalnya, apakah keputusan dari Pak Yudi ketika buy on breakout ini memperhatikan nilai IHSG-nya? Jadi, apakah kalau misalnya IHSG sideways itu tetap dibeli, apakah nunggu justru IHSG-nya sedang uptrend begitu? Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi memang kalau kita ketahui nih, misalkan IHSG itu kan indeks harga saham gabungan, teman-teman. Dia mewakili 700 sekian saham lah. Dari 700 itu meskipun indeks merah tuh enggak 700-700 yang merah, teman-teman. Gitu. Jadi mau kondisi IHSG-nya sideways sebenarnya nggak terlalu impact. Kenapa? Karena kalau teman-teman belajar lebih dalam ada kategori saham high beta, ada kategori saham low beta yang sebenarnya nggak terlalu berkorelasi dengan indeks. Selama pergerakannya masih cocok, mau teman-teman buy on breakout pun nggak ada masalah. Tapi jangan lupa bahwa kalau gagal, tetap teman-teman pasang stop loss di titik breakout min 1% biasanya. Gitu. Oke, baik. Berarti kita nggak perlu nunggu trading misalnya ketika IHSG-nya lagi uptrend gitu ya, Pak Yudi? Enggak. Malah kalau menurut aku paling enak lagi sideways dibandingin uptrend. Oke, baik. Menarik banget nih. Baik, Pak Yudi. Terima kasih banyak Pak Yudi untuk materi yang sudah disampaikan. Dan berarti minggu depan kita akan bahas apa nih Pak Yudi? Lebih ke yang tadi kali ya, ke trading plan aja. Trading Nanti plan. aku ajarin tentang entry exit itu seperti apa. Iya, karena sahabat Miraset nih dari kemarin penasaran nih, mungkin boleh dicontohkan nanti contoh cara bikin trading plan-nya dan realnya tuh trading plan-nya seperti apa ya Pak Yudi? Boleh banget Bu Marta. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yudi untuk Sama-sama. mentorship hari ini di minggu yang ketiga ini, dan sahabat Mira Asset jangan lupa kita masih punya kelas mentorship lagi nanti jam 2 dan jam setengah 7 malam. Terima kasih untuk sahabat Mira Asset yang sudah menyaksikan kegiatan mentorship kita di sesi yang pertama ini bersama Pak Yudi Chen, dan saat ini saya akan kembalikan ke Michael. Silakan Michael. Baik, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Bu Marta. Saya ingin mengingatkan sahabat Miraset, jangan lupa nanti minggu depan kita masih ada kelas minggu keempat sama Pak Yudi, udah nggak kerasa ya, udah 4 minggu. Dan nanti jam 2 siang kita ada kelas bersama mentor Michael Yo. Nanti bisa dicek di email untuknya. Dan sahabat Miraset, pokoknya terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu nanti di sesi 2 dan minggu depan dengan sesi 1 dengan Pak Yudi. Terima kasih, selamat pagi semuanya.